majelis atau hakim tunggal sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang yang diucapkan dalam persidangan bertujuan apa? Mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Jadi putusan ini adalah sebuah pernyataan. Nah, kalau pernyataan kan harus dinyatakan, harus diucapkan, harus diomongkan, ya, bukan hanya ditulis, ya. Adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, baik kalau bentuknya hakim tunggal maupun bentuknya majelis, sebagai pejabat negara. Hakim itu adalah pejabat negara, ya teman-teman, yang diberikan kewenangan oleh undang-undang yang diucapkan di persidangan, ya. Pernyataan ini harus diucapkan di persidangan. Jadi bukan hanya sekedar ditulis kemudian ditempel di papan pengumuman, ya, itu harus diucapkan dalam sebuah persidangan. Nah, filosofinya ya mungkin biar semua orang tahu, ya, semua orang tahu bahwa ini pernah diucapkan. Makanya kalau Anda lihat udah belajar PPSP, ya, PPSP itu, kenapa kalau surat paksa itu harus diucapkan? Anda harus membacakannya di hadapan penanggung pajak. Nah, karena surat paksa itu kedudukannya sama dengan putusan hakim, ya, sama dengan putusan hakim. Jadi surat paksa itu kalau tidak dibacakan di hadapan penanggung pajak itu tidak sah, ya, kecuali memang penanggung pajak itu tidak ditemukan, atau kecuali wajib penanggung pajak itu tidak mau mendengarkan, melarikan diri, menghalangi, ya. Tapi secara ketentuan harus diucapkan di hadapan penanggung pajak. Makanya SP pun diucapkan dan dibacakan, ya. Tujuannya apa? Untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Nah, ini pengertian dari putusan. Nah, putusan pengadilan pajak, ya, itu mempunyai kekuatan mengikat. Ya, putusan pengadilan pajak disebut juga akta otentik, ya. Kedudukannya sama dengan akta otentik, yaitu sebuah akta yang dibuat oleh pejabat umum seperti notaris atau pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, ya, sebagai akta otentik yang menetapkan untuk dapat merealisasikan suatu hak secara paksa dan mengikat kedua belah pihak, ya, dan mengikat kedua belah pihak. Jadi ini akta otentik yang langsung mengikat kedua belah pihak. Dan fungsi putusan adalah mempunyai kekuatan pembuktian. Jadi putusan hakim pun bisa dibawa nanti di suatu peradilan juga, ya. Dengan putusan ini diperoleh kepastian tentang sesuatu. Jadi posisi atau status hukum dari suatu peristiwa atau kejadian, nah ini jadi jelas, ya. Dan kemudian teman-teman, fungsi putusan ini kalau di pengadilan pajak, ingat ya, kalau di pengadilan pajak itu juga mempunyai namanya kekuatan eksekutorial, ya, mempunyai kekuatan eksekutorial. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ini untuk dilaksanakan, ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat negara. Tidak semua putusan sebuah pengadilan, ya. Nah, saya akan cerita nih, tidak semua putusan dalam pengadilan itu bisa menghasilkan, ya, sebuah namanya mempunyai kekuatan eksekusi, ya, mempunyai kekuatan eksekusi. Itu tidak selalu, ya, tidak selalu itu mempunyai kekuatan eksekusi. Contohnya begini, kalau di peradilan perdata, ya teman-teman, di peradilan perdata itu misalnya ada sengketa tanah, ya, sengketa tanah antara A dan B. Kebetulan tanah yang disengketakan ini sementara dikuasai oleh A, ya, dikuasai oleh A.
Artinya apa? Tanah tadi A ada di situ, bertempat tinggal di situ, punya kedudukan tempat tinggal di situ, atau dia mengolah lahan tadi. Nah, tapi ada pihak lain namanya B. B itu merasa yang memiliki. Loh, kok bisa? Seringkali demikian ya, teman-teman. Jadi kalau ada tanah-tanah terlantar, tanah-tanah yang dimiliki orang-orang kota, orang Jakarta misalnya ya, orang-orang kota, kemudian tanahnya itu ada di Jonggol, ya, tanahnya ada di Cianjur dan sebagainya. Kadang-kadang orang kota tadi nggak pernah menengok, ya, karena tanah itu dianggap sebagai investasi. Dan kemudian tanah itu digarap oleh seseorang, walaupun tanpa izin ya. Nah, walaupun tanpa izin, dia tiba-tiba sudah menggarap dan sudah bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun itu sudah seperti dia punya sendiri. Dan itu banyak kejadian, ya, banyak kejadian. Nah, kalau suatu saat si B ingin mengusir si A, ini belum tentu gampang, ya, nggak gampang, ya, karena ada aturan begini, teman-teman. Jadi kalau kita punya tanah, kalau tanah itu tidak digarap dalam jangka waktu tertentu, itu nanti bisa diambil oleh negara. Jadi kalau Anda punya tanah yang tidak digarap dalam waktu tertentu, ada yang kalau nggak salah 10 tahun berturut-turut ya, nggak diapa-apain tanah itu suatu saat bisa diambil oleh negara. Nah, kalau diambil oleh negara kemudian digarap oleh seseorang itu bisa minta ganti rugi kalau dia diusir dari tanah tadi. Ya, bagi dia adalah tanah garapan. Nah, apalagi kalau dia merasa dia juga beli dari seseorang. Nah, ini banyak kejadian seperti itu. Ada orang yang mengaku-ngaku punya lahan tadi, kemudian beli aja nih tanahnya murah. Nah, udah dibeli. Banyak sekali kejadian seperti itu. Hati-hati, makanya teman-teman nanti kalau suatu saat sudah punya uang, kemudian membeli tanah, lahan, itu benar-benar harus dicek statusnya, ya. Dicek statusnya. Nah, kemudian ceritanya si B itu menggugat. Si B menggugat secara perdata. Jadi ini kasus perdata. Nah, kemudian dibawa ke persidangan. Nah, ternyata di dalam persidangan, teman-teman, hakim memutus. Putusannya itu bunyinya demikian, bahwa lahan yang sekarang ditempati A itu memang sah secara hukum miliknya si B. Titik. Nah, itu memang menjadi putusan tadi mempunyai kekuatan pembuktian. Bukti apa? Bahwa si B adalah pemilik lahan yang sah yang sekarang ditempati si A. Nah, namun karena tidak ada embel-embel lagi, ya, tidak ada embel-embel lagi, sehingga B pada saat dia akan mengusir si A, tetap dia harus berkompromi dengan si A. Ah, ini kan milikku. Iya, tapi aku udah nggarap udah lama. Saya minta ganti rugi. Itu secara hukum harus dipenuhi ganti ruginya. Nah, itu ya. Jadi karena dia hakim tidak memberikan putusan eksekutorial. Kecuali begini, putusannya itu ada 2. Pertama, bahwa lahan yang ditempati A adalah miliknya si B. Kemudian, kedua, A harus segera meninggalkan lahan yang ada yang sekarang ditempati. Nah, itu berarti ada perintah dari pengadilan pengusiran, ya, secara hukum pengusiran. Nah, kalau ada perintah itu, si B lebih mudah mengusir. Si B bisa melakukan eksekusi. Namun dalam hal ini, eksekusinya itu harus melalui yang namanya pengacara negara, yaitu jaksa. Ya, pengacara negara namanya jaksa. Jaksa nanti diperintah oleh hakim atas permintaan si B untuk mengusir si A dari lahan yang bersangkutan. Ada kekuatan eksekusi, mengusir. Ya, seperti itu. Makanya hebatnya surat paksa itu, teman-teman, ya. Surat paksa itu, pertama, kedudukannya sama dengan putusan hakim. Kedua, mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan 3, dia juga sudah mempunyai kekuatan eksekusi. Nah, sama dengan putusan pengadilan pajak. Itu juga langsung mempunyai makna kekuatan eksekusi. Kalau memang hasilnya
putusan hakim tadi ternyata memenangkan wajib pajak misalnya, wajib pajak akhirnya punya kelebihan bayar, ya hakim tadi memerintahkan DJP untuk membayar kelebihan tadi. Atau sebaliknya, kalau ternyata kasus tadi menghasilkan bahwa wajib pajak masih punya jumlah yang kurang bayar pajaknya, dia juga memerintahkan wajib pajak tadi untuk membayar atas sejumlah kekurangannya. Ya, itu ada eksekusinya. Nah, itu yang namanya yang dimaksud dengan mempunyai kekuatan eksekusi, ya. Jadi tidak hanya sekedar kekuatan pembuktian, tapi juga kekuatan eksekutorial. Jadi nggak selalu suatu putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan eksekusi, ya. Nah, ini putusan pengadilan pajak sifatnya merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ya. Jadi langsung bisa dieksekusi. Juga ada istilahnya pengadilan pajak dapat mengeluarkan putusan sela. Putusan sela itu berkenaan dengan gugatan, ya, berupa penundaan tindakan penagihan pajak. Jadi misalnya gugatan terhadap tindakan penagihan pajak kan pembacaan SP, kemudian penyitaan dan pengumuman lelang. Ya. Kalau misalnya pengumuman lelang itu dilakukan gugatan, ya, kan pengumuman lelang itu punya masa 14 hari ya, 14 hari. Ya, 14 hari. Begitu baru diumumkan, nih para pihak yang merasa dirugikan harusnya langsung mengajukan gugatan. Ya, langsung mengajukan gugatan. Biar apa? Biar nanti ada putusan selanya, ya. Begitu putusan sela misalnya itu bisa saja yang namanya pengumuman lelang itu bisa tidak boleh dieksekusi. Nah, demikian juga kalau misalnya penyitaan. Sudah proses penyitaan, disita, ya kan? Setelah disita kan akan dilelang. Setelah disita, kemudian ada gugatan penyitaan tadi, ini nggak boleh langsung dilelang. Ya. Jadi kalau misalnya ada pengumuman lelang, sudah kemudian digugat, ya nanti pelaksanaan lelangnya itu ditunda. Walaupun ada 14 hari, tanggal 14 hari kemudian, itu nggak bisa dilakukan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang itu ditunda. Demikian juga kalau disita, itu nggak boleh dilakukan pelelangan, disela. Ya. Demikian juga kalau pembacaan tentang pemberitahuan surat paksa. Itu juga kalau ada gugatan, bisa saja, ini tapi bukan selalu ya, bisa saja pengadilan pajak mengeluarkan putusan sela. Kalau wajib pajaknya meminta, ya, penggugatnya meminta dibuatkan putusan sela. Berhenti dulu, tunggu, kalau udah ada keputusan, menang atau kalah, nah baru jalan. Nah, terhadap putusan pengadilan pajak, itu ada yang tidak dapat diajukan gugatan, banding, atau kasasi. Secara literal, secara umum itu nggak bisa diajukan gugatan, banding, atau kasasi. Kecuali berupa putusannya itu tidak dapat diterima yang berkaitan dengan soal kewenangan atau kompetensi. Ya, soal kewenangan atau kompetensi. Nah, ini masih bisa diajukan gugatan lagi, atau banding lagi, atau kasasi lagi. Ya. Kemudian, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan PK atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Tapi ingat, PK ini upaya hukum luar biasa. Ya, tidak sedikit-sedikit PK, tidak sedikit-sedikit PK. Ada 5 hal yang sebagai alasan orang bisa mengajukan PK. Kemudian putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil. Nah, ini berdasarkan hasil 3 ya, 3. Tadi saya di depan udah bilang ada 3. Pertama, penilaian dari pembuktian. Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta berdasarkan keyakinan hakim. Nah, kalau penilaian pembuktian artinya ya tadi bukti-bukti yang disampaikan para pihak antara penggugat, tergugat, pemohon banding dan terbanding itu mana yang lebih kuat, ya.
mana yang lebih kuat. Nah, kemudian juga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, selama ini yang ada terjadi di pengadilan pajak, ya pada umumnya hakim itu hanya menggunakan peraturan perpajakan itu yang levelnya undang-undang, atau perpu, ya. Di bawah undang-undang seperti PP atau PMK itu seringkali tidak dipertimbangkan. Nah, masalahnya ketetapan-ketetapan pajak yang diterbit dari DJP itu kan berdasarkan hasil kerja yang dasar hukum pelaksanaannya berdasarkan ada peraturan pemerintah, ada PMK, ada Perdirjen, SE, Dirjen, dan lain-lain, sehingga ada ketimpangan. Ya, sehingga ada ketimpangan. Oleh karena itu wajar ya kalau hasil putusan pengadilan pajak itu sering memenangkan pihak wajib pajak. Karena wajib pajak nanti argumentasi hukumnya menggunakan undang-undang, sedangkan kalau DJP itu argumentasinya selain undang-undang ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Keuangan, dan seterusnya. Nah ini ya, karena memang di dalam ketentuannya pengadilan pajak itu mengambil keputusan berdasarkan 3, penilaian pembuktian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta keyakinan hakim. Jadi teman-teman kalau ada yang tidak paham langsung tanya ya. Ya, nah ini banyak sekali istilah-istilah yang mungkin teman-teman perlu tanyakan kalau memang berkepentingan ya. Putusan pengadilan pajak ya, itu menurut pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak itu ya ada 6. Ya. Ini untuk banding dan gugatan ya, itu ada 6. Ya. Banding atau gugatan itu ada 6. Tapi nanti tidak semuanya ini banding nih. 6-6-nya itu banding. Ya, banding tidak ada istilah membatalkan, nggak ada. Ya, gugatan baru ada istilah membatalkan. Jadi putusannya ada menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, kemudian menambah pajak yang harus dibayar. Ya, ini ada kenal dibanding. Kalau di gugatan nggak ada. Ya. Mengabulkan sebagian seluruhnya di gugatan juga nggak ada, itu hanya dibanding. Tidak dapat diterima, itu tidak memenuhi ketentuan formal, dibanding maupun gugatan itu ada. Kemudian membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, dan atau membatalkan. Nah, membatalkan dibanding tidak dikenal, tapi di gugatan ada. Ya. Nah, nanti ada mappingnya ya, ada mappingnya. Nah, ini mappingnya nih teman-teman ya. Mappingnya jenis amar itu ada menolak, mengabulkan sebagian seluruhnya, menambah, tidak dapat diterima, kesalahan tulis dan kesalahan hitung, dan membatalkan. Jadi menolak itu ada di banding maupun gugatan. Ya. Banding atau gugatan itu ada menolak. Kemudian mengabulkan sebagian seluruhnya hanya ada di banding. Ya. Menambah itu juga hanya di banding. Tidak dapat diterima itu di banding dan gugatan ada. Membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung di banding gugatan ada. Membatalkan di banding tidak ada istilah membatalkan, yang ada di gugatan. Ya. Nah, tolong ini dipahami. Jadi kalau di banding ada 5 jenis, ya. 5 jenis putusan. Kalau gugatan ada 4 ya. Apakah menolak, tidak dapat diterima, pembetulan, kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau pembatalan. Nah ini istilah-istilah dalam penerbitan amar putusan ya. Jadi ada 6, tapi tidak semuanya dibanding, ada dibanding dan ada di gugatan. Nah, syarat sahnya sebuah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Nah, harusnya
semua putusan-putusan di pengadilan pajak atau seluruh putusan di pengadilan itu dalam sidang terbuka untuk umum, mau pengadilan tipikor, mau pengadilan pidana, mau pengadilan perdata, pengadilan niaga, pengadilan anak-anak, dan semuanya itu harus dalam keadaan sidang terbuka untuk umum. Ya. Nah, kalau tidak terbuka untuk umum itu jadi persoalan. Itu bisa nanti diajukan, kalau ini bisa diajukan ke peninjauan kembali. Ya, syarat sahnya putusan itu harus memuat beberapa hal. Pertama, amar putusan di atas itu berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Anda kan sudah pernah lihat surat paksa itu bentuknya sama seperti putusan pengadilan. Ya, di paling atas itu ada tertulis demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nama, tempat tinggal, tempat kediaman, dan atau identitas lain dari pemohon banding atau penggugat itu harus dicantumkan. Kemudian nama, jabatan, dan alamat terbanding atau tergugat. Hari, tanggal diterimanya banding atau gugatan, ringkasan banding atau gugatan, dan ringkasan surat uraian banding atau surat tanggapan kalau gugatan, atau surat bantahan. Nah, ini semuanya itu ada ringkasannya. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan. Ini menarik teman-teman. Makanya kalau Anda mengambil KTTA ini, mengambil sampel, misalnya sampel dari sebuah putusan, nah Anda bisa belajar dari situ. Ya, bagaimana hakim itu menilai sebuah peristiwa atau kejadian. Ya, peristiwa atau kejadian. Apakah itu sama dengan pemikiran yang ada di pemeriksa pajak atau bukan? Ya, apakah sama dengan yang ada di pikiran jurusita atau bukan? Nah, itu kita bisa belajar. Jadi kita bisa menambah wawasan, pengertian-pengertian tertentu dalam sebuah peraturan perpajakan, ya, dari setiap pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan. Kemudian pokok sengketa, kemudian alasan hukum yang menjadi dasar putusan, kemudian amar putusan tentang sengketa. Jadi amar tadi ada 6 jenis amar, tergantung dari dia banding atau gugatan. Kalau banding ada 5 jenis, kalau gugatan ada 4 jenis. Kemudian hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak. Nah, hal-hal ini itu harusnya lengkap dimuat di dalam sebuah putusan pengadilan pajak. Nah, bagaimana kalau ternyata ada salah satu yang tidak dimuat, lupa, paniteranya lupa, atau hakimnya itu lupa dalam membuat putusannya itu, lupa mencantumkan misalnya nama jabatan, alamat terbanding misalnya, ya, lupa di situ, ya. Nah, akhirnya kalau demikian nanti ada upaya yang namanya pemeriksaan cepat. Ingat ya, salah satu pemeriksaan cepat itu adalah menyidangkan kalau tadi ada hal-hal yang kurang di dalam sebuah putusan pengadilan pajak. Nah, di sini akan disidangkan kembali dengan pemeriksaan acara cepat. Untuk apa? Untuk melengkapi hal-hal yang tadi dikurang, sehingga nanti dibuatkan putusan baru yang mencantumkan hal-hal yang sebelumnya tidak termuat. Nah, ini. Soalnya kalau kurang dari salah satu ini, putusannya itu bisa tidak sah. Ya, tidak sah secara hukum. Tidak bisa jadikan alat pembuktian. Dan juga tidak bisa mempunyai kekuatan eksekusi. Ya, tadi ini udah. Nah, kemudian ada hal yang menarik dalam pelaksanaan putusan. Nah, putusan itu nanti akan dikirim kepada para pihak yang untuk dilaksanakan. Ya.
Kalau dikirim kepada wajib pajak, kalau dia diperintahkan untuk melunasi kekurangan bayar pajak, ya berarti ini perintah untuk pelunasan. Ya, kalau dikirim semuanya dapat ya, wajib pajak, pemohon banding, penggugat, tergugat maupun terbanding akan dikirimin salinan putusan, dan semuanya punya dampak. Nah, kita akan lihat dampak kepada DJP tentunya ya, sebagai yang tergugat atau terbanding. Dalam pelaksanaan putusan dikenal ada 4 tanggal, teman-teman ya. Pertama, tanggal diputus, ya. Tanggal diputusnya suatu sengketa berdasarkan hasil musyawarah. Jadi setiap ada persidangan, kalau sudah mau akhir nih, semua bukti sudah diungkapkan, semua bukti sudah disampaikan di majelis hakim, nggak ada tambahan lagi. Oke, kemudian nanti majelis hakim itu akan bermusyawarah, ya, untuk menentukan apakah pembuktiannya itu lebih kuat mana, penggugat atau tergugat, pemohon banding atau terbanding. Nah, kemudian dalam musyawarah tadi ditentukan, oke, kalau gitu kita mengambil keputusan ya pada tanggal ini 28 Juli 2021 kita bersama-sama secara musyawarah mengadili dan memutus perkara wajib pajak penggugat atau pemohon banding atas nama bla 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 atas apa yang kemudian memberikan putusan berupa apakah menolak, apakah tidak menerima, apakah mengabulkan sebagian atau seluruhnya, ya, dan lain-lain. Itu pada saat musyawarah itu namanya tanggal diputus. Nah, kemudian ada tanggal diucapkan. Begitu udah diputus, oke. Nah, sidang musyawarahnya udah selesai. Yuk kita kapan akan membacakan di hadapan publik, di depan umum. Itu namanya tanggal diucapkan. Nah, tanggal diucapkan putusan dalam sidang terbuka disebut juga tanggal putusan. Ya, dan dimuat pada halaman terakhir salinan putusan pada bagian mengadili. Ya, semuanya pada bagian mengadili. Ya, dimusyawarahkan pada tanggal sekian, kemudian diucapkan pada tanggal berapa. Itu ada sidang pembacaan putusan. Ya. Kemudian setelah itu, setelah putusannya sudah dibuatkan salinan, kemudian dikirimkan kepada para pihak. Ya, namanya tanggal dikirim itu tanggal dikirimkannya salinan putusan dari Sekretariat Pengadilan Pajak kepada para pihak. Itu tanggal kirim putusan. Jangka waktu 30 hari sejak putusan diucapkan atau 7 hari sejak putusan setelah diucapkan. Nah, ini jangka waktunya. Kalau di pengadilan pajak rasa-rasanya tanggal kirim ini ya sesuai lah, ya, akan segera dikirimkan. Namun di beberapa praktek pengadilan-pengadilan itu suka ini dimainkan oleh oknum, ya, orang-orang yang berkepentingan. Kalau udah ini kasusnya perdata, wah itu ditunggu betul itu, ya, kadang-kadang ini disimpan. Jadi orang kalau mau mengambil putusan itu harus membayar lagi. Ini oknum ya, oknum, nggak semuanya tapi oknum. Namun beberapa kasus dari KPK itu OTT itu gara-gara seperti ini. Ya. Kemudian tanggal diterima, ini dari sisi penerimanya. Jadi tanggal diterimanya putusan oleh DJP dan tanggal diterimanya putusan oleh DJP. Kemudian putusan oleh DJP putusannya itu akan dikirimnya ke KPP, ya, dan kepada Direktorat Keberatan Banding. KPP apa? Kepada pihak KPP yang nanti akan menerbitkan surat keputusan pelaksanaan sebuah putusan pengadilan pajak. Nanti ada, ya. Jadi tidaklah serta-merta sebuah putusan itu langsung dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan pajak nomor sekian-sekian, enggak. Itu harus dibuatkan surat keputusannya dulu. Putusan pengadilan pajak dibuatkan surat keputusannya dulu. Ya.
pelaksanaan putusan di KPP, ya ini kalau atas banding nanti diterbitkan terlebih dahulu oleh KPP surat keputusan pelaksanaan putusan banding, ya SKP PB, SKP PB, surat keputusan pelaksanaan putusan banding. Kemudian dilakukan, ya kalau terjadi kekurangan pembayaran, sisi wajib pajak masih terjadi kekurangan pembayaran, tindakan penagihan dilakukan. Ya, tindakan penagihan dilakukan. Terjadi kelebihan pembayaran, akan pengembalian dengan penerbitan SKKPP, surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, dan surat perintah mengembalikan kelebihan pajak. Kalau nihil, ya berdasarkan SKPPB saja, nggak perlu terbit SKPN lagi, ya. Cukup SKPPB saja. Nah, kalau kurang bayar tindakan penagihan, kalau kelebihan bayar terbit SKKPP dan SPMKP, kalau nihil nggak perlu dibuatkan apapun. Kalau atas gugatan, ya di KPP dengan memproses kembali sesuai amar putusan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Jadi tidak langsung ya berdasarkan putusan, tapi harus diterbitkan dulu namanya surat keputusan pelaksanaan putusan banding. Ya. Wah, udah selesai. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya berkaitan ya ini putusan, ataupun Anda kalau ingin bertanya karena ini pertemuan terakhir ya, ada hal-hal yang masih Anda bingungkan, silakan untuk ditanyakan. Anda kalau minta penegasan saatnya ya, sekarang ini. Kalau bagian dari sini boleh ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, yang tadi Pak terkait gugatan ke pengadilan, kalau misalnya ada masalah kompetensi, maksudnya gimana Pak? Case realnya Pak? Oke, ini ya. Ya masalah kompetensi atau kewenangan. Nah ini biasanya terjadi karena salah kamar ya. Terjadi karena salah kamar. Ya. Salah kamar harusnya ini apa kasusnya kasus perdata. Ya. Harusnya kasusnya perdata tapi salah masuk ke pengadilan pajak, atau dia menggunakan memoarnya tuh perdata padahal dia mau banding. Nah, itu salah kamar. Atau dia pertama mengajukannya ke pengadilan yang lain. Ya, pengadilan yang lain. Ya, misalnya ke PT UN, kan salah kamar dia. Ya, ternyata di PT UN kemudian ditolak. Nah, kalau dengan berdasarkan putusan tidak dapat diterima oleh PT UN, makanya dia bisa mengajukan lagi ke pengadilan pajak, maksudnya seperti itu. Ya. Atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, saya sambil ini ya, membuat bukti dulu nih. Boleh sambil bertanya, silakan. Kemungkinan ya ujian itu mirip-mirip ya dengan yang UAS ya. Anda nanti dikasih case, kemudian menurut Anda bagaimana nih di keputusannya apa ya, prosesnya seperti apa. Nah, berarti Anda siap-siap untuk membuat ini
handout pada saat proses ya, proses pemeriksaan dan lain-lain. Kalau nggak ada pertanyaan, bagus nih, berarti semuanya udah clear ya. Izin Pak, mungkin kayak ini aja sih Pak pertanyaannya untuk bahas putar ujiannya aja nanti Pak. Ya. Itu kan kita kan nanti bakal dikasih soal case kasus kan Pak. Itu Nah, kalau boleh tahu kita bakalan ini ya Pak. Jadi kayak kasus yang kemarin waktu kita pernah itu ya Pak, yang dijadi hakim gitu ya Kak, Pak. iya. Atau Wah, berarti jadi hakim ya Pak. Tadi mau nanya yang jadi hakim atau kita nggak berargumentasi untuk ini Pak, suatu kasus Pak. Kayaknya sih dari tata caranya aja. Oh, tata caranya aja Pak. Nanti bisa saja nanti apa yang Anda lakukan sebagai pihak yang terbanding. Nah, tapi bukan pihak pemohon banding ya. Bisa saja dari pihak terbanding atau bagaimana ceritakan proses kasus ini diselesaikan di pengadilan pajak. Nah, seperti itu. Jadi sudut pandangnya bisa saja dari terbanding, Anda sebagai terbanding akan melakukan apa saja dan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam persidangan di pengadilan pajak. Nah. Ya, baik Pak, makasih Pak. Tapi nanti kalau soalnya akan seperti apa nanti saya akan kasih info ya. Kita sih belum rapat secara khusus soalnya akan seperti apa ya. Cuman kalau dari feeling saya sebelumnya ya, nah itu akan kira-kira ya mirip-mirip seperti itu, ada kasusnya, kemudian Anda sebagai fiskus ya, apa yang harus Anda lakukan, persiapannya apa, kemudian pembuktian apa yang harus Anda kuatkan, misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya putusan dari pengadilan pajak itu menurut Anda ada apa-apa, ya apa yang harus Anda lakukan ya. Berarti Anda harus mengajukan peninjauan kembali dan sebagainya. Ini hadir semua ya? Hadir Pak. Minta 9% presensi dulu. Oke. Yes. Mana ada pertanyaan lagi? Atau mau ada yang bertanya soal karir, boleh.
Boleh Pak bertanya di luar ini Pak, di luar. Boleh banget, boleh banget. Ya kan, bagaimana tip and trick jadi PNS agar cepat ini ya, cepat naik pangkat. Kemudian bagaimana biar dipakai oleh pimpinan. Nah, Pak, bisa. saya izin bertanya, Pak. Dah Habibie aja dulu Pak. Ya. Pak, izin bertanya, bagaimana caranya supaya memiliki rumah sendiri dan juga punya tabungan 100 juta di usia 25 tahun, Pak. Sejak menjadi ASN, Pak. Terima kasih. Jadi punya rumah sendiri, kemudian apa? Cash 100 juta, Pak. Dalam berapa tahun lagi? Usia 25 tahun, Pak. Kamu usiamu berapa sekarang? 20 jalan 21, Pak. Gampang kalau itu mah. Gimana, Pak? Tercapai lah, tercapai kalau sekarang PNS dimanapun ya, PNS dimanapun itu insya Allah tercapai lah kalian ya. Nah itu tercapai lah kalau hanya pengen punya tabungan 100 juta, kemudian punya rumah. Kenapa? Rumah itu sekarang kalau seperti Anda ya, seperti Anda dengan masih usia 20 tahun, kemudian Anda mengambil rumah, itu cicilannya paling murah, karena Anda bisa ngambil 30 tahun. Wah, bisa ngambil yang 25 tahun. Wah, itu murah. Nah, kayak saya sarankan ya, teman-teman, saya sarankan ini untuk pengelola keuangan. Ya. Dimanapun Anda nanti ditempatkan, Anda fokus saja, Anda pengennya nanti punya home base di mana. Ya. Pengen home base di mana, apakah asal kota Anda atau di kota mana, terserah. Nah, Anda saat masih muda itu Anda bisa saja langsung ngambil KPR ya, KPR perumahan di daerah yang Anda tuju. Nah, semakin Anda muda, kemudian Anda makin lama angsurannya, itu semakin murah nanti jatuhnya, ya. Dan makin lama, setelah 10 tahun, mungkin Anda nggak merasakan. Mungkin nilai uang yang Anda setorkan itu nanti 10 tahun lagi nggak ada artinya. Ya, nggak ada artinya. Ya, dengan perjalanan mungkin dengan tingkat inflasi dan sebagainya itu nggak ada artinya. Jadi jangan nunda-nunda, nggak usah mikir beli mobil dulu gitu ya. Kalau bisa perumahan, kalau bisa karena yang jelas rumah itu makin lama bukannya makin murah, pasti makin mahal ya apapun lah. Nah pada saat mengambil rumah juga hati-hati teman-teman. Kalau memang ini perumahan yang modelnya perumahan dari developer, Anda harus cari developer yang terpercaya. Ya, kalau bisa dia sudah punya perumahan dulu, kemudian ada tambahan perumahan baru Anda beli. Jangan developer yang baru membangun sama sekali. Nah, itu banyak kejadian, saudara saya juga gitu ya. Dia hanya punya lahan, kemudian bikin flyer, dijual harganya sekian-sekian gitu ya. Begitu banyak yang sudah DP dan sebagainya, kemudian itu entah karena sengaja atau tidak sengaja mereka ngomong kesulitan dana, akhirnya nggak jadi dibangun ya. Termasuk apartemen. Nah kalau apartemen itu harus benar-benar developer yang terpercaya seperti Agung Podomoro ya, jadi iklan nih, karena saya pernah gagal ya. Saya sudah ngangsur beberapa bulan, ya ternyata itu proyek feeling saya nggak jalan nih. Akhirnya saya putuskan. Ada teman saya yang sudah sampai 4 tahun 5 tahun ngangsur, akhirnya proyek tadi jalan. Konyolnya itu dipilotkan, aduh kacau deh. Ya, jadi benar-benar ada harus cari developer yang terpercaya, baik itu perumahan biasa maupun perumahan maupun apartemen nih. Anak-anak muda kan siapa tahu ya ada yang suka apartemen ya, bisa saja ambil apartemen. Tapi saya sarankan ya, apartemen itu bagusnya sih untuk second home ya. Tapi yang bagus pertama kali Anda miliki adalah rumah tapak ya. Nah, atau Anda beli coupling. Nah, seperti itu ya, beli coupling.
Kalau rumah kan makin lama makin rusak. Padahal Anda mungkin penempatan di mana, rumah home base Anda rencananya di mana gitu ya. Itu ya rusak. Tapi kalau kita beli covering kan cuma tanahnya doang. Nah, kalau tanahnya doang kan itu makin lama juga harganya makin naik. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya sama tabungan sih sangat bisa lah. 4 tahun kemudian 100 juta itu bagi 4 kan cuma 25 juta. Anda nabung 2 juta sebulan bisa lah nanti penghasilan Anda. Ya kan? Asal Anda orangnya nggak banyak gaya ya. Soalnya yang membuat berat itu gayanya itu yang bikin susah. Ya kan? Kalau makan ya udahlah, makan ayam, makan tempe, makan ini masih sehat ya udah makan itu. Ya kan? Jangan makan aneh-aneh, ngafe terus ya, nanti habislah uangmu ya. Anak muda kan gitu ya, ngafe gitu ya. Jadi intinya hidup itu jangan dikejar keinginan, tapi kejarlah kebutuhan dulu. Benar-benar kalau teori dulu, teorinya siapa yang saya lupa teorinya siapa, Maslow ya, Maslow itu ya kebutuhan dulu, kebutuhan pokok dicukupin, baru nanti sekunder, tersier. Nah, Anda kan awal ya, berarti kebutuhan pokok dulu. Ya. Udah Pak, makasih ya Pak. Ya, atau kalau memang pengen save, kalau sekarang ini Anda bisa nabung dalam bentuk emas. Ya, kalau nabung dalam bentuk uang atau Anda main saham segala macam, saya sih belum menyarankan ya, belum menyarankan. Main saham kemudian nabung deposito segala macam nggak saya saranin. Atau kalau yang fleksibel tadi nabung dalam bentuk emas, itu paling fleksibel, uang nilai emasnya juga pasti akan selalu naik ya, dan mudah sekali untuk diuangkan. Nah, kalau Anda beli tanah bangunan kan belum tentu Anda beli nanti Anda jual lagi, belum tentu cepat laku, ya kan? Nah, tergantung nih, kita nggak tahu juga perekonomian ke depan Indonesia itu nggak tahu ya, karena memang misalnya nih sekarang yang seperti saya di Jabodetabek, nanti kalau memang jadi ibu kota pindah, kemungkinan besar nilai properti di Jabodetabek itu bisa turun, ya kan? Justru nilai properti yang ada di Kalimantan naik, nah, karena nanti otomatis ibu kota di sana juga nanti sebagian pusat perekonomian pasti berpindah ke Kalimantan. Ya, di Jabodetabek jadi nggak ada istilahnya ruang untuk orang pengen masuk ke Jakarta, ya itu juga semakin kecil. Orang larinya pengen masuk ke Kalimantan semua. Ya. Kalau sekarang kan masih ibu kota sini. Ya. Jadi ponakan-ponakan saya itu sebagian besar yang dulunya dari Jogja dan sebagainya, sekarang kumpulnya juga di Jakarta juga. Karena mereka lulus kuliah kemudian kerjanya di Jakarta. Nah, angka nilai propertinya di Jakarta masih tinggi, Jakarta atau Jabodetabek ya. Tapi ya nggak tahu nanti kalau sudah benar-benar pindah ke Kalimantan ya, itu ya wait and see. Makanya kalau aman itu sekarang karena ini masa transisi ya ini dulu dalam bentuk emas. Tapi tabungan emas bukan Anda membeli emas kemudian Anda simpan, itu bahaya juga. Ada tabungan emas seperti model di Pegadaian itu ada, itu insya Allah terjamin lah. Kalau Pegadaian itu kan milik negara, itu bisa terjamin. Nah, kemudian hati-hati kalau Anda kemudian investasi, nanti investasi reksadana. Kalau saya jangan sarankan dulu. Ini reksadana di Indonesia itu lagi kacau. Saya jangan main di reksadana. Ya. Oke, ya, apalagi? Izin bertanya Pak. Ya. Gimana tips spek atasan biar disayang Pak? Nah, gini ya. Kalau saya selalu menjadi orang kepercayaan dari ini pimpinan. Pimpinan itu punya pola, siapapun dia senang kalau anak buahnya itu tampak rajin. Nah,
bukan rajin benar tapi tampak rajin. Pertama apa? Diusahakan, ini biasanya kalau, mohon maaf nih, kalau generasi kalian itu nilai-nilai seperti loyalitas kepada atasan itu kurang, dianggap kurang. Justru kalau Anda tampil nanti menjadi pribadi yang berbeda dari teman-teman Anda pada umumnya, itu pasti jadi catatan pimpinan. Ya, oh kukuh, oh ya, orang kalau pimpinan kukuh itu dia selalu berangkat paling pagi. Itu aja. Saya itu dulu masuk ke kantor paling pagi, pulangnya paling malam. Nah, ya, itu ya. Pokoknya kita datang sebelum pimpinan datang, kemudian kita pulang setelah pimpinan pulang. Itu pasti kita dipercaya. Nah, kalau sudah dipercaya itu lebih enak, komunikasinya enak, kita suka dapat privilege. Ya, kalau misalnya ada diklat, ada apa, kita yang ditunjuk, ya. Nah, seperti itu. Bukan berarti kita mencari muka, tapi itu memang naluriah manusia seperti itu. Ya. Naluriah manusia seperti itu. Kemudian, teman-teman, kalau Anda nanti bekerja dan merasa tidak punya, nggak ada pekerjaan yang banyak itu. Wah, hari ini kerja cuma setengah hari udah selesai. Anda jangan terus beruntung, wah ini pekerjaanku cuma kayak gini udah selesai. Jangan. Anda meminta pekerjaan, nah itu ya satu tadi datang paling awal, pulang paling akhir, atau salah satunya kalau Anda nggak mau pulang paling akhir deh. Kalau saya sarankan pulang paling akhir, ya pulang paling akhir, kemudian minta pekerjaan. Nah ini jarang terjadi nih. Begitu Anda, loh yang lain aja menghindar pekerjaan, Anda meminta pekerjaan. Nah, meminta pekerjaan. Pak, saya udah selesai, apalagi yang bisa saya bantu? Nah, begitu. Itu pasti Anda akan jadi catatan. Ya, akan jadi catatan yang baik. Ya. Nah, kemudian itu dua ya. Ketiga, teman-teman, kalau Anda itu diminta membuat sebuah konsep surat, ya, boleh catat nih, Anda diminta membuat sebuah konsep surat. Konsep surat kan biasanya menurut pimpinan nih, atasan Anda, bikin surat kayak gini-gini nih. Ya, kalau Anda nggak cocok, Anda bikin konsep menurut Anda, yang menurut Anda benar dan lebih baik. Jadi Anda tetap melaksanakan apa yang diperintahkan, kemudian Anda memberikan alternatif. Nah, kalau alternatif Anda sekali diterima, ke depannya pasti pimpinan akan percaya dengan Anda. Nah, kalau udah dipercaya pimpinan, itu pekerjaan Anda nyaman. Dan jangan salah, pimpinan yang Anda, atasan Anda nanti, walaupun itu dia eselon 4 sekarang ini, itu jangan salah, 10 tahun lagi bisa saja dia eselon 2. Bisa saja dia udah eselon 2, 10 tahun lagi. Dan kalau dia tiba-tiba sudah jadi eselon 2, Anda dulu dalam ingatan dia adalah anak buah yang baik, jangan salah Anda bisa ikut dipromosikan atau ditarik. Nah, kalau sudah model ditarik itu jauh lebih enak. Ya kan? Ada ibaratnya berkarir itu ada yang membawa gitu ya. Tapi ini memang cara perpolitikan kalau Anda berkarir sebagai PNS ya. Anda harus menjadi orang yang dipercaya, bagus-bagus dipercaya oleh semua pimpinan di kantor itu, ya kan? Anda jadi catatan yang positif. Nah, Anda kemanapun nanti diperbutkan, ya. Jadi saya boleh cerita pada saat saya dulu punya anak buah, karena lumayan ya D3. Ini anak buah saya itu D1. Anak buah saya itu cuma D1. Ya. Tapi dia memang punya mau berubah. Tak bilangin, selama kamu jadi anak buah saya, kalau kamu pengen nanti menjadi pegawai yang diperhatikan, di pegawai yang sukses, kamu datang sebelum saya datang dan kamu pulang sebelum saya pulang. Itu yang ngelihat bukan saya. Nanti yang ngelihat itu teman-teman saya yang lain, sesama eselon 4 yang lain akan melihatnya. Si itu kan rajin banget.
Ntar paling dia bilang ke teman-teman saya sesama kepala seksi, itu anak buahmu rajin banget ya. Nah, sampai nanti dilihat eselon 3-nya, kepala bidang dan sebagainya. Nah, itu saja dari situ aja udah nampak. Kemudian kalau ada kerjaan-kerjaan yang sifatnya ad hoc, ambil. Kerjaan ad hoc itu kerjaan yang tidak menjadi SOP Anda. SOP Anda misalnya hanya kerja ada 5 macam pekerjaan. Kemudian ada ad hoc itu biasanya tim-tim di kantor. Ya, mau tim penyuluhan, mau tim apa. Nah, biasanya orang menghindar kalau yang malas. Tapi sebaiknya Anda ikut tim ad hoc. Nah, itu banyak sekali nanti pengayaan-pengayaan yang teman Anda dapat, kepercayaan Anda dapat, kompetensi Anda juga dapat. Jadi ada 3 kunci sukses di dalam karir. Apa saja teman-teman? Tahu nggak 3 kunci sukses? Usaha, doa, ketiganya apa kira-kira? Ketiganya orang dalam. Nasib. Orang dalam. Tadi maksudnya orang yang sudah punya kepercayaan kita. Ya. Nah, dulu saya juga begitu. Waktu lulusan D3 ya. Kalau bilang nasib udah selesai. Tapi tadi orang dalam itu artinya orang-orang yang pernah kita berikan pelayanan yang baik. Ya. Pelayanan yang baik. Ya. Jadi kenapa dulu saya promosi, termasuk promosi kepala eselon 4 yang mungkin paling aneh seluruh Indonesia. Bayangin, seluruh Indonesia itu saya paling aneh. Karena golongan saya dulu masih 3B, kemudian pendidikan saya cuma D4 akuntansi. Karena biasanya orang promosi eselon 4 itu pasti harus minimal ada embel-embel S2. Apalagi di pajak itu S2 luar negeri banyak. Tapi kenapa saya hanya D4 akuntansi itu bisa mengalahkan banyak sekali kandidat untuk promosi. Kenapa? Dulu saya didikannya itu mantan kepala kantor saya. Dan itu terjadinya kan tahun 90 berapa tuh? 90-an, 95, 96. Nah, saya promosi udah tahun 2000-an. Gara-gara tadi, dia tuh selalu kalau mau pulang itu telepon ke ruangan-ruangan, siapa yang ngangkat? Karena saya memang pulangnya agak malam menyelesaikan pekerjaan. Ya Pak, ada Pak. Oh, kamu kok masih di kantor? Ya Pak, masih menyelesaikan pekerjaan. Itu diingat betul sama kepala kantor saya. Namanya Pak Mayon Winangun. Ini orang Bali ya. Ada yang kenal Mayon Winangun? Ada yang kenal nih orang Bali? Dulu bekas sesdijennya di pajak. Nah, dia ingat banget sampai ingat banget. Kemudian suatu saat dia jadi sesdijen. Nah, ini orang nomor 2 di DJP. Nah, kebetulan saya lulus dari D4, ditempatkan di kantor pusat. Dia ingat nama saya, akhirnya ditempatkan di sekretariat, di sesdijen di bawah dia langsung. Nah, waktu promosi ya orang paling kuat nomor 2 itu ya sesdijen, jadi ya saya dimasukkan di situ. Ya karena dulu saya yaitu prinsipnya kita menanam kebaikan lah, bukan untuk apa ya, bukan untuk kita nanti akan diberikan privilege, enggak. Kalau saya sih tentang kebaikan, cuma keyakinan saya adalah kebaikan itu pasti nanti kembali ke diri kita. Itu aja. Kalau kita memberi tanam kebaikan kepada seseorang itu syukur kalau orang tadi itu ingat, ya. Kalau nggak ingat pun nggak apa-apa, karena itu akan diwakili oleh orang lain yang mungkin nggak kenal dengan kita kok memberikan privilege kepada kita. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan dulu yang mengusulkan ke saya eselon 3 di bidang perlengkapan itu juga nggak begitu kenal sama saya. Tapi entah kenapa kok dia mengusulkan saya, padahal nggak kenal. Dan kebetulan ya, diterima oleh Pak Mayon tadi, kemudian saya dipromosikan di tempat. Dalam kondisi 3B, dan dulu kalau saya masih nyimpen itu pengumuman promosinya. Yang lainnya misalnya SST AK MM atau SEAK MM, SH MA, semuanya rata-rata.
Saya cuma SSTAK aja. Dan itu bisa promosi dan di tempat lagi, promosinya di kantor pusat juga. Nah, seperti itu teman-teman ya, kalau kita bicara pengalaman. Saya juga diajarin seperti itu dulu sama kepala kantor saya yang pertama kali itu. Kamu kalau mau sukses dengan mudah, caranya seperti itu. Ya. Bahkan kalau mau jadi supirnya ya nggak apa-apa. Kita temenin jadi supirnya pimpinan, jadi supirnya. Saya pernah jadi supirnya pimpinan. Ya, semua orang pada nggak mau. Kamu dicari. Ya, karena saya mau jadi apapun mau. Jadi supir boleh saya jadikan supir bisa. Ya, tapi justru jadi sopir pimpinan itu di awal-awal, wah itu cara paling gampang kita belajar dari dia, kemudian kenal teman-temannya pimpinan kita, udah lebih nyaman. Ya, jadi orang dekatnya ya, walaupun kemana-mana jadi sopir. Saya pernah, awal-awal itu pernah jadi seperti itu posisinya, karena nggak ada orang nggak mau. Gitu. Siapa yang mau nyupirin saya? Wah, ngapain nyupirin ya? Itu kan tugasnya sopir, karena ada sopir kantor, tapi kan pimpinan kadang-kadang ingin ngobrol dengan orang yang punya level intelektual yang mirip lah. Kalau ngobrol sama sopir doang kan nggak nyambung dia. Akhirnya ya minimal dari, kalau seperti kalian kan bisa lah ngobrol soal pekerjaan nanti. Ya, itu. Ada lagi nggak? Izin bertanya, Pak. Oke, Mas Rahman. Ini sih, Pak, mungkin lebih ke ini sih, Pak. Soalnya udah banyak insight sih tentang lebih bagus di Kementerian Keuangan atau nyebrang ke kementerian lain, Pak. Betul. Cuman kalau misalnya mau stay di Kementerian Keuangan kan salah satu alasan orang nggak mau ngambil kan ini, Pak, karena lumayan lambat kan untuk naiknya kan, untuk naiknya, terus juga ngambil waktu untuk kuliahnya, kayak kan jarang untuk kita dapat dikasih kesempatan 2 tahun, dan meskipun nanti kita udah selesai kuliah kan harus penyetaraan juga kan, Pak. Nah, itu sih, Pak. Saya kan jujurnya, Pak, waktu dari pertama masuk STAN kan pengen ini, Pak, pengen jadi bagian ini, Pak. Bagian di pengadilan, Pak. Yang bagian pemeriksanya ya, Pak. Bagian kalau di Kanwila tuh ini, Pak, KBP-nya, Pak. Iya, kurang lebih KBP-nya sih, Pak, yang kayak gitu, Pak. Dulu keberatan dan banding. Iya, Pak. Dan dulu pengennya di situ, Pak. Jadi kan gitu, setidaknya saya harus S1 tes 2 dulu kan, Pak. Iya kan, Pak. Seingat saya bisa harus S1 dulu deh, Pak. Iya. Iya, Pak, harus S1. Nah, ke depan kalau di JP ya, ke depan itu semuanya fungsional. Dan sama ya, lebih kepada jabatan fungsional. Nah, begitu jabatan fungsional itu kalau lulusan D3 juga nanti pengakuannya juga masih mungkin fungsional pratama atau asisten. Nah, asisten sekarang saya lagi ngajarin asisten fungsional penyuluh pajak ya. Masuk asisten nanti kemudian fungsional kalau nanti mungkin kalau anda itu mungkin nanti jadi fungsional pemeriksa namanya ya, tapi dari asisten dulu, asisten non fungsional dulu, biasanya pelaksana biasa dulu ya, pelaksana biasa dulu, tunggulah ya berapa tahun, nah kemudian ada penawaran jadi fungsional pemeriksa. Tapi fungsional pemeriksa atau fungsional fungsional tadi aku bilang fungsional penyuluh, ya, tapi biasanya dari asisten dulu ya, asisten. Tapi yang tantangan terbesar dari pegawai DJP teman-teman ya, kalau saya kebetulan saya nggak ngalamin, yaitu mutasinya yang luar biasa ya. Nah, Anda pun nanti diawalinya entah di kota mana dan di bagian mana kan. Nah, itu biasanya kalau misalnya teman-teman nih, saya pengennya di Semarang misalnya. Ya, orang aslinya Semarang. Mas Rahman aslinya mana, Mas? Kalau saya ini, Pak, aslinya Makassar, sempat itu. Tapi udah lama di Pekanbaru, Pak. Nanti bisa gampang kembali, Mas, kalau Makassar ya. Karena memang ininya nggak banyak kan. Tapi ini Pak, domisilinya Pekanbaru jatuhnya, Pak. Karena udah lama di Pekanbaru dari kelas 3 SD, Pak. Pekanbaru. Pekanbaru. Pengennya hobisnya di mana? Pekanbaru.
Saya nggak masalah sih Pak, karena kalau selama nggak di bagian timur, karena kan kalau tengah kan bisa ke Makassar kan Pak, kalau mau nemu keluarga. Kalau misalnya di barat kan ada ke Pekanbaru Pak. Asal nggak di bagian rasis. Nggak gitu, di sana nggak ada keluarga. Dulu ada di Mamuju, cuman nggak ada lagi di sana mereka. Bukan karena rasis kuku. Kalau aku pun pengen juga pengen. Saya udah siap ditempatkan di mana aja. Jujur, udah siap ditempatkan mana aja. Tapi kalau di Jakarta, alhamdulillah. Nanti kalau jadi Perpu tentang ibu kota negara, yang muda-muda seperti Anda itu pasti akan dimasukkan ke ibu kota negara. Yang baru ya Pak? Iya, yang baru-baru itu pasti prioritas masuk ke ibu kota negara. Jadi seperti yang angkatan-angkatan usia 40 sampai 50 itu ya dipertahankan di Jakarta, tapi yang di bawah 40 itulah yang akan di bedol desa ke sana. Kalau perpunya jadi ya berarti kemungkinan mengisi daerah-daerah sana dan sekitarnya. Ya kan misalnya kantor pusat aja pindah itu berapa ribu karyawan kan. Nah kalau ada yang muda-muda biasanya itu yang diprioritaskan. Ya, diprioritaskan. Tapi dimanapun sebenarnya asik kok. Dimanapun sebenarnya asik. Iya. Saya dulu bosen di Jakarta. Dari penempatan D3 sampai saya promosi di tempat di kantor pusat kan di Jakarta terus tuh. Sampai saya akhirnya mungkin satu-satunya orang yang di sekretariat di kantor pusat minta pindah ke daerah itu saya. Iya, saya itu yang minta. Pak, saya udah kecapean Pak di Jakarta melulu macet. Akhirnya saya minta pindah. Saya mintanya kemana, Rama? Saya ke Makassar atau ke Medan. Pokoknya kota M lah. 2 kota besar yang menurut saya hidupnya layak, nyaman, semua fasilitas ada, semua sama dengan Jakarta, tapi suasananya nggak ada macetnya sama sekali. Nah, saya pengennya dulu Makassar atau Medan, tapi saya ada dikasih Medan. Nah, tapi 6 tahun di Medan, saya udah home base di Medan, padahal saya biasanya home base di Depok, di Jawa ya. Di sana udah merasa home base, anak-anak dan keluarga saya boyong di sana, ya hidup bahagia, tapi ternyata saya nggak, tantangannya kurang. Ya memang beda lah ya, ada orang punya senang tantangan sama enggak. Tantangannya kalau jadi pegawai pajak kok kayaknya kurang loh saya. Pegawai pajak itu template-nya cuma udah pakai gitulah. Awal tahun dikasih target, kemudian pusing, terus sampai target selesai, gitu aja. Iya tahun, kayak gitu aja, muternya di situ aja, siklusnya ya. Target, kerja, tutup tahun, target, kerja, tutup tahun. Kalau nggak tercapai, siap-siap mutasi jauh. Alhamdulillah saya selama jadi pejabat di pajak itu target apapun saya tercapai. Jadi saya bebas mau milih tetap di situ atau mau pindah ke Jakarta, saya biasa begitu. Ya. Saya setahun pindah ke Medan itu udah bolak-balik SK saya sudah masuk ke kantor pusat lagi. Tapi saya tolak. Karena saya lebih nyaman di daerah. Nah ternyata di daerah itu nyaman banget. Bagi saya yang biasa di Jakarta ya. Begitu dapat daerah itu senengnya minta ampun. 6:30 saya bisa ngopi-ngopi. Ya. Jam 7 saya baru berangkat. Kalau di Jakarta dulu saya habis subuh langsung berangkat. Itu pun plus macet-macet, ya kan. Nah, beda-beda sih, ya. Cuma kalau di daerah, ya kita harus pinter-pinter. Kalau ada tempat kuliah, ya kita langsung penyesuaian ya. Kalau bisa ya dimanapun ada penempatan nanti. Saya kira di setiap daerah manapun sekarang sudah ada lah universitas yang terdekat. Jadi Anda kalau mau mengambil S1 jangan milih-milih ya, sesuai dengan tempatnya aja dimanapun. Mau di Banjarmasin ambil, di Pontianak ambil, ya kan. Mau di Manado misalnya ambil, di Nusa Tenggara Barat ada universitas ambil. Yang penting universitasnya diakui gitu loh ya. Ambil aja dulu S1-nya. Baru nanti S2-nya, nah kalau bisa luar negeri, jangan tanggung-tanggung.
Kalau dari Anda semua ini, saya kira otaknya itu bisa nyampe, ya kan? Tinggal Anda belajar TOEFL, jadi, ya. Nah, di situ. Cuma kalau angkatan saya itu memang angkatan bandel ya. Karena dulu kami masuk pajak itu masih zaman jahiliyah, jadi untuk meninggalkan kantor demi sekolah itu pada nggak mau, lebih senang di kantor daripada sekolah. Ya. Jadi pada tenggelam dalam karirnya ya. Angkatan saya termasuk yang paling nggak bagus karirnya karena pada keasikan loh, ya keasikan. Ya kalau Anda kan mungkin sekarang beda ya, zamannya ya Anda harus banyak ngejar, ya. Jadi singkat cerita tadi anak buah saya D1, ya itu dalam dapat golongan 2C dia bisa jadi AR yang termuda. Karena Pak bisa AR Pak? Bisa. Wow. Bisa. Lo di endorse ya, yang endorse kan banyak. Yang endorse saya endorse, saya dekat orang kantor pusat. Ya kemudian saya pasti ngomong ke Kak Kanwil, Pak ini anaknya baik ini, analisnya bagus, bisa, gak ada masalah. Dan sampai sekarang memang pasti jadi kalau mutasi dia tuh bukan nyari di mana, tapi dicari orang. Si ini kemana nih? Tak tarik ya. Itu pasti kalau mutasi, ya, ada mutasi AR tuh, itu yang masuk ke bagian kepegawaian itu bisa 4 kepala kantor yang narik dia. Itu saking orang membutuhkan ya. Nah kalau yang gitu-gitu tuh pasti karirnya cepat, ya kan? Walaupun di pajak itu kan ada talent dan sebagainya. Menentukan talent itu ya teman-teman. Talent itu bisa jadi promosi itu ya pimpinan. Siapa yang merasa dekat pimpinannya nanti ditentukan talentnya di situ. Nah, karena nilai dari pimpinan itu paling tinggi grade-nya poinnya. Nah, kalau pimpinannya Anda senang dengan Anda itu ya pasti nilainya bagus. Meskipun kalau ujiannya Anda nggak begitu bagus tapi bisa ditolong. Ujian kan, nah itu kan hanya karena sial aja bisa jawab. Tapi kalau penilaian dari atasan itu yang nggak bisa diatur kan kalau itu. Nah, udah. Sorry, justru itulah yang bisa diatur dan itu nilainya poinnya besar. Ya, saya sangat paham ya karena saya dulu di pusat sana ya, di pusat pengambil kebijakan, jadi sangat paham. Dulu saya eselon 4 teman-teman di kantor pusat, saya bisa memutasi orang suka saya. Padahal saya cuma eselon 4. Karena Pak, saya dipercaya oleh Sesdijen, oleh Pak Mayun tadi. Saya biasa pindah dari orang Kalimantan tak bawa ke Jakarta, dari sini kalau nggak bagus tak pindahin kemana, itu bisa. Padahal saya eselon 4. Jadi jangan salah, bukan harus eselon 2 Kakan, itu belum tentu dipakai. Ya kan, tergantung kita jalurnya siapa. Walaupun eselon 4 itu bisa kalau dipercaya Sesdijen orang nomor 2 di DJP itu lebih powerful daripada masukannya dari eselon 2 Kakanwil misalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau pembelajaran siapapun nanti bos Anda, entah kalau Anda di pajak atau bukan di pajak, siapapun ini polanya sama ya. Kalau siapapun bos Anda, jangan setengah mata Anda melihat. Belum tentu saat ini dia hanya eselon 4. 10 tahun lagi dia bisa saja udah jadi orang hebat. Ya, mungkin penampilannya kok nggak meyakinkan nggak apa-apa. Ya, mungkin dia juga walaupun kayak gitu, tapi orang dekatnya dia orang-orang terpercaya, orang-orang yang pengambil keputusan. Ada yang model kayak gitu. Ada yang orang-orang hebat itu dia nggak mau promosi, ada. Tapi apapun yang dia omongin oleh eselon 2 itu didengar, padahal dia cuma pelaksana, bayangin. Ya, bukan karena dia, tapi dipromosi nggak mau, dia memang senang di daerah aja, pemain daerah. Tapi apapun yang dia mau pasti terjadi. Nah, itulah perpolitikan, apalagi kalau di Pemda ya teman-teman. Kalau Anda nanti di Pemda, pokoknya harus baik-baik banget sama pimpinan. Kalau pimpinannya pun
nyebelin. Saya pernah punya pimpinan nyebelin. Ya, kemudian saya curhat kepada orang yang tepat. Kebetulan orang yang tepat. Saya sudah pengen give up aja. Udahlah dimutasi aja daripada pimpinan dia. Terus ada istilah gini. Kalau Anda jadi pegawai negeri ya, jangan melawan matahari. Titik. Apa maknanya? Kalau Anda pimpinan Anda itu kan ibaratnya matahari, Anda jangan lawan. Ikutin saja. Walaupun menurut Anda ini performanya nggak bagus, apalah, udah ikutin aja. Karena belum tentu dia itu ke depan itu bukan jadi orang besar, belum tentu. Ya. Yang sekarang menurut Anda tuh hebat sebagai atasan Anda, belum tentu dia juga nanti sukses. Saya udah banyak melihat fenomena seperti itu. Ya. Kayak di Pemda, teman-teman saya di Pemda, ya, atau yang di pajak terutama itu udah kelihatan. Nah, seperti itu. Ya, yang penting nikmati dimanapun Anda nanti berada. Asiknya kalau Anda tuh mengalami dari daerah, ya nanti jatah kedaerahan Anda sudah diambil, ya kan. Suatu saat sekarang ini kalau di pajak, ya di Kementerian Keuangan, di pajak ya itu 8 tahun itu pasti mutasi, ya pasti mutasi untuk level pelaksana ya. Misalnya sekarang penempatan di daerah Medan, itu 8 tahun nanti harus keluar dari Medan. Entah ke Pekanbaru, entah ke Aceh, entah kemana, itu pasti. Ya, demikian. Oke, ada lagi? Teman-teman? Kalau nggak ada, gimana kita sudahi dulu ya pertemuan kita ya. Gimana Mas Arief? Nggak cukup ya? Boleh. Coba lihat, saya kasih pesan di samping saya ini ya, bahwa hidup itu apa? Ada yang bisa baca di samping saya pesan kanan itu? Hidup itu sebuah petualangan, bukan pakai travel tour. Iya, pokoknya itulah ya. Kalau pakai tour kan kita tahu nih mau kemana-kemana, ini asik gitu ya. Pokoknya petualangan aja lah. Ya, kita anggap petualangan kita ini biar asik gitu ya. Jadi kalau kita frame bahwa kita ini berpetualang, ya akhirnya kita merasa senang aja mau dimanapun. Ya. Tapi kalau pakai tour itu kan sepertinya kita sudah menebak habis ini kemana-kemana sepertinya. Padahal nggak akan kayak gitu hidup itu. Pasti ada perjalanannya. Ya kan? Ada sesuatu yang nggak terduga. Tapi yang polanya yang pasti adalah kita berbuat baik kepada siapapun, teman maupun atasan, terutama atasan ya. Udah. Dan kalau memang kita berbuat baik pada atasan, itu nanti pembalasannya bukan kita harapkan dari atasan yang bersangkutan, dari atasan yang lain, dari pimpinan yang lain. Ya, pokoknya itulah saya udah ngalamin semua. Ya. Jadi foto bersama nih. Ya. Akhirnya. Jadi Pak. Silakan, Jadi Pak. Sindu mimpin silakan Duk. Mungkin bisa Habibie dulu soalnya aku lagi nggak di komputer. Oh, nggak di komputer. Oke, saya izin pimpin ya Pak. 1, ya udah ya teman-teman. 1, 2, 3. Boleh nggak biar nggak ini, saya tuh punya anchor gini ya. Boleh Pak, boleh Pak. Ya ini yes artinya tuh segalanya kita yes tuh ya baik kan, jangan no tapi yes. Mau dimanapun yes, dan akhirnya kalau kita yes, akhirnya apapun yes. Gitu. Ya yes. Oke. 1, 2, hitung ulang ya. 1, 2, 3. Udah Pak. Ya.
Gimana, dah? Baik, kalau begitu ya. Jadi tentunya tidak ada gading yang tak retak. Ya, pastinya saya selama pembelajaran ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, ya. Kekurangan itu pasti datangnya dari saya, ya. Dan kalau Anda memperoleh ilmu dan sebagainya, itu bukan karena saya, tapi memang Anda dibuka hatinya oleh Yang Maha Kuasa. Dan Anda dititipin ilmu itu untuk pekerjaan Anda nanti, ya. Saya kira saya cukupkan sekian dulu. Sampai ketemu. Insya Allah di lain kesempatan saya yakin kita masih bisa ketemu. Ya, entah di mana lah pasti bisa ketemu, ya kan? Karena juga nanti ke depan juga saya tidak selalu akan jadi trainer untuk orang Kementerian Keuangan, karena saya juga udah sering jadi trainer untuk orang-orang Pemda. Jadi kalau ada pun nanti suatu saat ada di Pemda bisa saja ketemu loh, ya kan? Dengan saya lagi. Tapi kalau di Kementerian Keuangan ya kemungkinan besar ketemunya itu besar. Ya. Oke, salam sukses untuk Anda semua ya. Selamat menikmati perjalanan Anda, petualangan Anda yang asik-asik ya. Ya, nikmatin saja dan kalau kita dengan bisa menikmatin apapun ya, nanti energi Anda semakin tinggi, Anda bisa selalu bahagia dimanapun. Oke, sukses untuk kita semua. Salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Selamat malam. Om Santi 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 Om. See you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak.